saya Desita Zahara, MPMG 1A019038. Di sini saya akan membahas mengenai distribusi peluang gabungan, di mana kita akan menggabungkan kedua nilai pubah acak X dan Y. Nah, di materi ini akan dibahas menjadi diskrit dan kontinu. Untuk diskrit itu sendiri, peluang gabungannya memiliki 3 syarat, yaitu fungsinya lebih besar sama dengan 0, jumlah fungsinya itu sama dengan 1, dan peluangnya yaitu X besar sama dengan X kecil dan Y besar sama dengan Y kecil. Kita langsung ke soal saja. Nah, misalnya di dalam buah-buahan itu berisi 3 jeruk, 2 mangga, 3 pisang yang dipilih secara acak 4 buah. Kemudian X menyatakan banyaknya jeruk dan Y banyaknya mangga. Kemudian kita menghitung distribusi peluang gabungan dan menentukan peluang X, Y elemen A, di mana X plus Y-nya itu kurang dari sama dengan 2. Nah, untuk menentukan distribusi peluang gabungan, kita dapat menyimbolkannya dengan Fx, Y dengan rumus NA per NS. NS ini ruang sampel, di mana kombinasi dari banyaknya buah yang akan diambil, yaitu 4 dari seluruh buah yang tersedia, yaitu 8. Jadi kombinasinya yaitu 8 faktorial per banyaknya buah yang akan diambil, yaitu 4 faktorial dikali 8 dikurang 4 dalam kurung faktorial sama dengan 70. Kemudian untuk NA-nya kita dapat dalam bentuk kombinasi untuk masing-masing buah. Di sini dilihat dari bahwasanya X diambil dari 3, Y diambil dari 2. Maksudnya itu X kan untuk jeruk, berarti peluang jeruk itu terambil sama dengan 0, bisa 1, bisa 2, bisa 3. Maksimalnya itu 3 maksudnya. Kalau buah mangga itu maksimal peluang terambil yaitu sebanyak 2. Untuk pisang itu sendiri, karena X dan Y-nya itu tidak ditentukan, maka untuk mengambil buah pisang kita dapat menggunakan rumus banyaknya buah yang diambil yaitu sebanyak 4 dikurang X dikurang Y. Ini untuk NA. Nah, NS-nya itu 70. Jadi Fx, Y dapat dilihat hasilnya seperti ini. Nah, untuk peluang X, Y elemen A ditentukan dengan X plus Y kurang dari sama dengan 2. Jadi kita mencari pasangan berurut yang nilai peluangnya itu kalau dijumlahkan kurang dari sama dengan 2. Jadi didapatkanlah itu fungsi 0,1, 1,0, 1,1, 2,0, 0,2. Kenapa tidak dimulai dari 0,0? Biasanya kalau misalnya dijumlahkan X-nya itu 0 dan Y-nya 0, maka kan peluang yang diambil hanya pisang, dan pisang itu hanya memiliki 3 buah. Sedangkan di soal kita kan membutuhkan buah itu diambil secara acak sebanyak 4. Jadi tidak memenuhi syarat. Jadi makanya kita langsung 0,1, nggak pakai 0,0. Terus dari fungsi-fungsi ini kita bentuk ke dalam kombinasi. Contohnya saja, misalnya 0,1, 0 kan untuk X dan 1 kan untuk Y. Karena peluang jeruk itu tidak ada, kita langsung ke dalam mangga. Kita buat ke dalam kombinasi, di mana 1 diambil dari 2 buah mangga. Kemudian untuk pisang sendiri kita substitusikan 0 dan 1 ini, di mana 4 dikurang 0 dikurang 1 sama dengan 3. Jadi pada saat dimasukkan ke dalam kombinasi, maka 3 buah pisang diambil dari 3 buah pisang yang tersedia. Dan seterusnya seperti ini, berlanjut 31, 33, kombinasi 31, 21 dan seterusnya. Kemudian dibagi per 70. Hasil dari kombinasi-kombinasi ini akan didapatkan hasil seperti ini. Nah, hasil dari kombinasi itu tadi mendapatkan nilai 35 per 70 sama dengan setengah. Nah, hasil-hasil tersebut bisa disajikan ke dalam tabel seperti ini, di mana misalnya X bernilai 1 dan Y sama dengan 1, maka mendapatkan peluang sebesar 18 per 70. Misalnya jika X itu bernilai sama dengan 2, kemudian Y-nya bernilai 1, maka peluang yang dihasilkan yaitu 0. Seperti itu. Kemudian kita akan membahas mengenai distribusi peluang gabungan kontinu, di mana memiliki 3 syarat juga, yaitu fungsinya itu harus lebih besar sama dengan 0, kemudian hasil integralnya sama dengan 1, dan peluang X, Y elemen A-nya
menggunakan hasil integral fungsinya di daerah tersebut, yaitu daerah A. Nah, untuk soal biar paham, kan kita ketahui kalau misalnya fungsi peluang gabungan kontinu itu disebut juga dengan fungsi padat peluang, yang dimana nilainya itu tidak tentu dan biasanya dalam bentuk interval. Jadi dapat dilihat contohnya seperti ini, 2/3 X plus 2Y, di mana X nya lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 1, dan Y nya itu lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 1. Jadi dalam bentuk interval nilainya ini. Kemudian kita menghitung peluang dari X, Y elemen A, di mana X nya itu lebih dari 0 dan kurang dari setengah, dan Y nya itu lebih dari 0 dan kurang dari setengah. Jadi kita langsung saja menggunakan rumus integral karena ini merupakan fungsi padat peluang. Nah, kita akan mengintegralkan dx dan dy. Karena kita ingin mengintegralkan dx terlebih dahulu, jadi integral setengah nolnya ini diletakkan ke dalam. Jadi dx dulu. Untuk integral dy ini letaknya di luar. Nah, jadi kita integralkan dulu ini di dalam, sehingga didapatkanlah 1/3 X kuadrat plus 4/3 XY. Setelah diintegralkan, kita substitusikan dengan batas intervalnya tadi, yaitu setengah dan 0. Didapatkanlah 1/12 per 2/3 Y. Jadi dikurang dengan batas bawahnya, yaitu 0. Sehingga didapatkanlah 1/12 plus 2/3 Y. Nah, setelah mendapatkan hasil penjumlahannya tadi, pengurangnya tadi, barulah kita mengintegralkan dari nilai dy-nya. Sehingga saat diintegralkan 1/12y plus 1/3 y kuadrat. Kemudian kita substitusikan dengan batas integralnya, yaitu batas atasnya setengah dan batas bawahnya 0 seperti ini. Kemudian hasilnya barulah didapatkan 3/24, sehingga saat dikecilkan mendapatkan nilai 1/8. Mungkin hanya itu saja yang saya sampaikan. Yang selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Fiksi Hidayat dengan NPM 1A018.033. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang distribusi marginal. Apabila kita mempunyai distribusi gabungan dari dua peubah acak X dan Y, bisa diskrit semua atau kontinu semua, maka kita dapat menentukan distribusi peubah acak X dan peubah acak Y. Distribusi yang diperoleh dengan cara demikian dinamakan distribusi marginal. Fungsi densitas marginal. Jika F dan Y adalah dua peubah acak kontinu dan F, X, Y adalah nilai fungsi densitas gabungan di X, Y, maka fungsi yang dirumuskan dengan Gx sama dengan integral minus tak hingga sampai tak hingga f x, y dy. Untuk minus tak hingga kurang dari x kurang dari tak hingga dinamakan fungsi densitas marginal x. Adapun fungsi yang dirumuskan dengan y sama dengan integral minus tak hingga sampai tak hingga f x, y dx. Untuk minus tak hingga kurang dari x kurang dari tak hingga dinamakan fungsi densitas marginal Y. Berikut contoh soalnya. Diketahui fungsi densitas gabungan dari X dan Y berbentuk fx, y sama dengan 4xy 0 kurang dari x kurang dari 1, 0 kurang dari y kurang dari 1, 0 untuk x, y yang lain. Tentukan fungsi densitas marginal dari X dan Y masing-masing. A. Fungsi densitas marginal dari X. Gx sama dengan integral minus tak hingga sampai tak hingga f x, y dy. Kemudian kita operasikan sama dengan integral 1, 0 f x, y dy. Kemudian integral 1, 0, 4 xy dy. 4xy didapat dari sini fx, y sama dengan 4xy. Kemudian 4x 1/2y kuadrat 1, 0. Lalu 2 kita jadikan 2xy kuadrat 1, 0. Kemudian 2x 1 kuadrat kurang 2x 0 kuadrat
Operasikan 2x kurang 0 sama dengan 2x. B. Fungsi densitas marginal dari Y. AY sama dengan integral minus tak hingga sampai tak hingga fx, y dx. Lalu menjadi integral 10 fx, y dx. Dioperasikan integral 104xy dx. Lalu 4/2 x kuadrat y 1, 0. Kita operasikan menjadi 2x kuadrat y 1, 0 sama dengan 1 kuadrat y kurang 2, 0 kuadrat y sama dengan 2y kurang 0 menjadi 2y. Baik, saya lanjutkan materi distribusi bersyarat. Misalkan x, d, dan y dua peubah acak diskrit atau kontinu. Distribusi bersyarat dari peubah acak y bila diketahui x besar sama dengan x kecil dinyatakan oleh f, y atau x sama dengan f x, y per dx. Dx lebih besar dari 0. Distribusi bersyarat dari peubah acak x bila diketahui y besar sama dengan y kecil dinyatakan oleh f, x atau y sama dengan f x, y per hy. Hy lebih besar dari 0. Ini salah satu contoh soal. Misalkan bahwa x bagian dari pelari pria dan y bagian dari pelari wanita yang menyelesaikan lomba-lomba maraton dapat dinyatakan sebagai fungsi padat gabungan. F x, y sama dengan 8xy 0 kurang dari atau sama dengan x kurang dari atau sama dengan 1, 0 kurang dari atau sama dengan y kurang dari atau sama dengan x, 0 untuk x, y yang lain. Hitunglah f, y atau x dan peluang bahwa kurang dari 1/8 pelari wanita yang menyelesaikan suatu maraton bila diketahui tepat setengah dari pelari pria menyelesaikan maratonnya. Berikut penyelesaiannya. Dx sama dengan integral minus tak hingga sampai hingga fx, y dy sama dengan integral 0 sampai x 8xy dy sama dengan 8xy maka 2 per 2 x 0. Dioperasikan menjadi sama dengan 8x pangkat 3 per 2 sama dengan 4x pangkat 3. Fy atau x sama dengan fx, y per gx sama dengan 8xy per 4x pangkat 3 menjadi 2y per x pangkat 2. V, y kurang dari 1/8 atau x sama dengan tengah sama dengan integral 0 sampai 1/8 2y per 1/4 dy sama dengan integral 0 sampai 1/8 8y dy sama dengan 4y pangkat 2 1/8 0 sama dengan 4,1/64 menjadi 1/16. Baik, saya Iksan Adi Nugroho, NPM G1A 019046. Dalam video ini bagian saya itu menjelaskan tentang harapan matematis atau expected value. Nah, jadi dalam kehidupan sehari-hari kita sering melakukan perkiraan dari suatu kasus atau suatu kejadian. Expected value adalah nilai atau angka yang kita harapkan terjadi atau kita perkirakan terjadi di awal sebelum kasus tersebut terjadi. Nah, untuk contoh kasusnya yaitu sebuah klub sepak bola lokal berencana untuk berinvestasi sebesar 10 juta rupiah untuk menyelenggarakan sebuah pertandingan sepak bola. Tentu nilai yang kita masukkan di sini adalah nilai ekspektasi saja, tidak nilai sesungguhnya, karena dengan 10 juta tentu tidak cukup untuk menyelenggarakan sebuah pertandingan. Selanjutnya diperkirakan dari hasil
penjualan tiket akan menghasilkan 15 juta rupiah. Jadi nanti margin keuntungan yang didapatkan yaitu 5 juta setelah kita kurangkan dengan modal 10 juta tadi. Namun jika hujan terjadi pada saat pertandingan, tiket tidak dapat dijual seluruhnya. Melihat dari perkiraan cuaca, kemungkinan terjadinya hujan adalah 20%. Jadi apakah ini adalah investasi yang bagus atau investasi yang menguntungkan? Untuk menyelesaikan permasalahan di atas ini, kita menggunakan teori harapan matematis. Harapan matematis nantinya dapat memberikan pandangan secara luas tentang karakteristik peubah acak tanpa harus mengetahui variabelnya diskrit ataupun kontinu. Baik, kita lanjutkan ke slide kedua. Pada slide kedua ini terdapat beberapa nilai harapan matematis yang dapat merepresentasikan data, yaitu ada mean, variance, dan deviasi standar. Ketiganya dapat dilakukan pada variabel acak diskrit dan variabel acak kontinu. Kita ke slide selanjutnya. Pada mean, harapan matematis mean adalah nilai rata-rata dari perulangan kejadian yang sama. Untuk lebih jelasnya, kita langsung saja ke contoh soalnya. Harapan matematis mean diskrit untuk variabel acak diskrit, harapan matematika dinyatakan dengan EX dengan definisi sebagai berikut ini. Kita langsung ke contoh soal. Contoh soalnya saya ambil dari contoh kasus yang di awal saya paparkan tadi. Jadi saya langsung saja ke jawabannya. Jadi pada saat kemungkinan terjadi hujan adalah 0,2. Dan pada saat pertandingan kemungkinannya tidak terjadi hujan adalah kita kurangkan 1 dengan 0,2 dan menghasilkan 0,8. Jika pada saat pertandingan tidak terjadi hujan, maka keuntungannya akan sebesar 5 juta rupiah. Kita langsung saja masukkan ke persamaannya. EX sama dengan 5 juta dikali 0,8 dikurang 10 juta dikali 0,2 sama dengan 4 juta dikurang 2 juta menghasilkan 2 juta rupiah. Memang masih menguntungkan karena akan mendapatkan keuntungan sebesar 2 juta, namun keuntungannya tidak maksimal. Seharusnya kalau maksimal akan menghasilkan 5 juta rupiah. Selanjutnya yaitu harapan matematis mean pada variabel acak kontinu. Dinyatakan dalam bentuknya seperti ini. Nanti dia akan ada kondisinya. Kondisinya yaitu di antara A dan B. Kita langsung saja ke contoh soal. Jika X adalah masa kerja baterai sebuah alat dan dinyatakan dalam fungsi PDF berikut, maka berapa lama masa kerja baterai tersebut akan berakhir dan dinyatakan dalam satuan jam. Jadi, di sini ada dua kondisi. Kondisinya jika X lebih besar dari 100 maka menjalankan fungsi yang ini. Namun jika kurang dari 100 maka fungsinya adalah atau nilainya adalah 0. Kita langsung ke persamaannya saja. Expect value sama dengan integral 100 sampai tak hingga X 20.000 per X pangkat 3 dx dan menghasilkan 200. Jadi baterai dapat bertahan selama 200 jam. Sebenarnya dalam harapan matematis ini masih ada tentang variance, tentang deviasi standar, namun saya tidak dapat menjelaskan dalam video ini karena untuk mempersingkat waktu dalam video ini. Terima kasih.